Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Baik, saya ulangi kembali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelumnya kita coba perkenalan dulu ya. Introduce dulu. Saya Muhammad Saim. Saya Muhammad Saim. Saya sebenarnya masih mahasiswa ya, masih mahasiswa. Jadi saya kira bapak-bapak atau mungkin kakak-kakak di sini, mbak-mbak sekalian, sama-sama sharing saja, sama-sama sharing, sama-sama berbagi lah, berbagi apa yang kita miliki bersama. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan manfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Saim, saya mahasiswa semester 2 di Universitas Terbuka di program studi matematika S1 dan alhamdulillah masih aktif di program tersebut. Kebetulan juga karena saya ada mata kuliah di pendidikan agama Islam ini, jadi saya kira bisa sama-sama berbagi lah apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, ya. Kita diskusi bersama terkait apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bukan hanya belajar, bukan hanya paham saja, tapi kita sama-sama mendapatkan barokah dari majelis ilmu ini. Tentu yang kita pelajari adalah ilmu agama dan ini adalah kewajiban, termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari agama lebih baik sehingga keimanan, sehingga amal saleh kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, insya Allah untuk pertemuan ini kita kita akan masuk untuk modul 1 ya, modul 1. Saya sudah lampirkan beberapa file. Ini saya coba himpun file modulnya. Kita akan berfokus dulu di modul 1. Saya konfirmasi lagi untuk share screen-nya sudah tertampil ya di layar rekan-rekan sekalian. Di kapan nanti sabar. Baik. Agak delay ya sebentar ya. Agak delay. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama di modul 1, pembahasan awal, saya mengamati banyak terkait tentang pendidikan agama Islam ini atau BMP ini. Kebetulan ini kita pakai edisi yang kedua ya, edisi kedua ini memuat 9 pembahasan. Pertama terkait tentang ketuhanan, kemudian manusia, masyarakat, hukum, moral. Udah Maret itu masih 30 tahun tahu gua. Masih bisa tahu lo tuh. Sorry, gimana? Fisik. Nah? Maaf. Iya sih. Oh iya. Baik, saya lanjutkan lagi. 9 modul ini membahas tentang pertama ketuhanan, kemudian manusia, masyarakat, hukum, moral, iptek ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, budaya, politik dan kerukunan antar umat beragama. Jadi hal ini memang sangat general sekali, sangat umum sekali. Kalau kita bicara tentang pendidikan agama Islam secara eksplisit ya, secara mendalam itu konteksnya banyak sekali yang dibahas.
entah itu dibahas adalah bidang bidang akidah ataupun ada juga yang disebut dengan fikih, atau ada juga yang disebut dengan kebahasaan itu ya mengikut tentang bahasa Arab. Jadi tools tersebut itu memang berkaitan satu sama lain, dan kebetulan karena kita ini menggunakan termasuk materi kuliah umum, ini yang dibahas adalah secara general, secara umum. Baik, selebihnya silakan dibaca kembali saja untuk pendahuluan tinjauan mata kuliah. Kita coba akan masuk kepada pembahasan pertama di modul 1 ya. Pembahasan pertama. Iya, gua belum makan ikan. Nggak delay ya. Apa ini? Mak, ada ini nggak, duit nggak? Mau minta 2.000 aja. Mau beli itu mie. Mau beli. Itu langsung gercep aku ke grup. Mantap grup S1. Baik. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang bentuk dari keimanan dan ketakwaan. Tentu kalau kita bicara keimanan itu secara bila kita bicara secara mendalam, pasti kita harus tahu dulu secara maknanya, makna. Begitu juga ketakwaan. Ketakwaan itu pasti juga kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan takwa itu, apa sih, berasal dari kata apa takwa itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, keimanan itu kalau kita sederhanakan saja ya, kita sederhanakan. Keimanan itu adalah bentuk keyakinan atau kepercayaan. Kita sebagai umat muslim, maka kita mengimani Tuhan kita atau mengimani Rabb kita. Begitu juga keyakinan kita adalah keyakinan yang dibawakan oleh risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Maka tentu keimanan ini merupakan hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting dalam menjalankan keagamaan. Ya. Kemudian dikaitkan tentang ketakwaan. Jadi kalau kita sudah iman, maka ada konsekuensi yang terjadi. Jadi kalau kita katakanlah kita sudah bersyahadat, sudah meyakini, sudah iman kepada Allah dan kepada Rasul, maka ada konsekuensi yang terjadi, yaitu kita harus bertakwa. Yaitu kita menjalani apa yang Allah perintahkan, kita mengikuti, kemudian kita menjauhi apa yang Allah larang. Jadi sudah ada konsekuensi ketika kita sudah beriman. Maka di sini dalam perspektif dalam ajaran Islam, dalam pandangan Islam, tentu bahwa manusia itu tergolongkan berdasarkan keimanannya itu ada dua. Ada yang disebut dengan non-muslim atau non-iman atau orang yang tidak beriman. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu disebut dengan kafir, kelompok kafir. Dan yang kedua adalah kelompok mukmin. Jadi antitesa dari mukmin itu adalah tidak mukmin. Tidak mukmin itu maksudnya adalah kafir. Nah, rekan-rekan sekalian, keimanan itu berasal dari kata amana yu'minu. Amana yu'minu. Amana yu'minu itu dari bentuk fi'il madi, kemudian yu'minu itu adalah bentuk fi'il mudhari yang artinya adalah kepercayaan, keimanan, atau hal-hal yang benar gitu, iman. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia mengambil dari selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Dan orang yang beriman tersebut sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas bahwa di sini disebutkan kata iman, ini orang-orang yang beriman tersebut mencintai Allah, sangat mencintai Allah. Menggunakan ismun tafdhil. Ismun tafdhil itu bentuk makna yang sangat asyaddu. Bentuk sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan jika sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab, maka sesungguhnya seluruh kekuatan tersebut itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya
wa annallaha syadidul azab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya. Jadi di sini adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Jadi kita iman kepada Allah, maka ada konsekuensi yang terjadi tadi. Konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, kita ikuti, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, kita jauhi. Itu. Jadi sangat berkaitan tentang ketakwaan. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa asyaddu hubbalillah, asyaddu itu sangat, atau dalam tadi kaidah dalam bahasa Arab itu asyaddu, sangat, isim tafdhil dari kata syaddu. Kemudian hubba itu bentuk kecintaan lillahi, untuk Allah. Jadi sikap kita sebagai seorang mukmin menunjukkan kecintaan kita yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecenderungan tersebut diikuti dengan tadi perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Seperti itu. Kemudian iman juga ternyata disebut dengan kata akdun. Akdun. Apa yang dimaksud dengan akdun? Akdun itu artinya ikatan atau hal-hal yang dapat digabungkan. Makanya ada yang disebut dengan iman, ada yang disebut dengan akidah, kemudian juga ada yang disebut dengan tauhid. Iman, akidah, tauhid. Kalau kita runtut secara kita runtut satu persatu itu panjang sekali. Jadi dan tentu itu punya makna sendiri-sendiri. Iman, kemudian ada akidah, kemudian ada tauhid. Sebenarnya maknanya menuju satu hal, tetapi memiliki banyak yang difokuskan gitu. Kalau iman itu adalah secara umum, kalau akidah itu agak lebih mendalam lagi akidah. Jadi hakikatnya adalah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkannya. Jadi saling berkaitan tetapi punya makna sendiri. Akdun itu dari kata aqada ya'qudu, artinya adalah mengikat. Nah, jadi kalau misalkan disebut dengan akidah, itu adalah ikatan. Jadi ikrar kita itu, komitmen kita dalam mengucapkan syahadat itu tidak hanya sekedar datang dari lisan, tetapi kita ucapkan dari lisan, kemudian kita tanamkan dalam hati, kemudian kita tunjukkan dari lisan tadi, kemudian hati tadi untuk kita amalkan. Ya, jadi iman itu tidak hanya sekedar lisan, tapi dikuatkan dalam hati, kemudian dilakukan atau diamalkan dalam jawari. Jawari itu amal-amal perbuatan. Nah, kemudian tadi akdun adalah ikatan, kemudian kolbun itu adalah hati atau psikis yang berfungsi untuk memahami informasi tadi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi", dan sungguh kami telah sediakan neraka jahanam tersebut kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu, yakni orang dari bangsa jin atau manusia itu, mereka itu mempunyai hati. Walakin la yafqahun. Akan tetapi mereka itu enggak paham apa yang diajarkannya, apa yang dimilikinya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, memiliki pandangan, tapi tidak melihat dengannya. Walahum adzanul la yasma'una biha. Dan mereka juga punya telinga, tapi enggak mendengarkan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu orang yang tadi punya pandangan, punya mata, tapi tidak digunakan dengan hal-hal yang baik. Mereka memiliki pendengaran, tapi tidak digunakan dengan hal-hal yang baik. Maka mereka itu sama saja seperti binatang ternak, bahkan mungkin lebih sesat. Balhum adol. Adol itu sama tadi isim tafdil yang bermakna sangat atau menunjukkan lebih gitu, menunjukkan lebih, kata lebih. Balhum adol, mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafirun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, tadi ya. Jadi bahwa keimanan tadi selain datang dari lisan atau diucapkan dengan lisan, tanamkan dalam hati dan amalkan dalam jawari, dalam keseharian kita. Makanya konteks ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, tidak.
tapi konteksnya banyak. Ibadah secara lisan, ada ibadah secara jiwa, raga, ada ibadah secara harta. Maka banyak sekali ya para ustadz-ustadz kita membahas hal tersebut ya. Jadi ada yang disebut dengan ibadah lisan, kemudian ada ibadah harta, kemudian juga ada ibadah jiwa raga. Ibadah lisan seperti kita bersolawat, kita berzikir, kita bertasbih, dan lain sebagainya. Kita membaca Al-Quran. Kemudian ada yang disebut dengan ibadah jawari atau ibadah anggota tubuh, seperti kita sholat, kita membantu orang, dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah harta, ada yang disebut dengan infak, sedekah, kemudian ada zakat, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari konsekuensi seorang yang sudah beriman melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi mengikrarkan segalanya, membuat komitmen penuh untuk meraih kecintaan, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi dikatakan bahwa ikrar itu artinya adalah pernyataan atau ucapan atau komitmen ya. Ini saya tambahkan komitmen. Jadi ikrar itu tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tetapi juga komitmen. Ikrar bil lisani dapat diartikan dengan menyatakan secara bahasa, secara lisan, ataupun secara tulisan. Amal bil arkan. Amal bil arkan ini adalah melakukan dengan rukun-rukunnya atau dengan THE karena ya dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian wal amalu bil jawari, dengan melakukan dengan apa yang kita punya anggota tubuh tersebut kita amalkan atau kita lakukan. Baik, rekan-rekan sekalian, kemudian berikutnya bahwa struktur iman itu ada 3 aspek yang tadi disebutkan. Ada yang disebut dengan qalbun, lisan, dan amal. Qalbun itu hati, lisan itu adalah ya, lisan atau ucapan, kemudian perbuatan, al-amal atau pengamalan. Maka iman itu didefinisikan dengan pendirian yang diwujudkan dalam bentuk bahasa dan juga perilaku. Jadi tidak sekedar secara bahasa saja, tapi juga amal atau perbuatan. Sehingga pengertian ini diterima. Istilah iman identik dengan kepribadian manusia yang seutuhnya atau pendirian yang konsisten. Jadi tadi ya, komitmen tinggi bahwa seorang muslim untuk menjalankan hal-hal yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terkait tentang konsekuensi seorang yang mukmin, seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, di dalam Al-Quran itu antitesa atau lawan dari iman itu adalah kufur atau kafir. Al-kufru atau kafir itu artinya kalau secara bahasa adalah menutup. Jadi kenapa disebut dengan menutup? Menutup itu berarti artinya tidak iman ya. Karena kalau sudah iman itu berarti terbuka. Terbuka artinya meyakini sesuatu. Iman kepada Allah. Ini sesuatu tersebut adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kufur itu adalah menutup. Menutup artinya berarti tidak mengimani, tidak mempercayai, atau dalam bahasa lain mengingkari. Sehingga kalau kita bicara iman itu pasti kadang-kadang lawannya adalah kufur. Atau kalau misalkan ada konteks yang lain, ada yang namanya disebut dengan zolim. Di dalam Al-Quran disebutkan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaqulun lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Di sini menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kata iman itu dirangkai dengan kata jibti dan tagut atau syaitan. Sehingga jibti, tagut atau syaitan ini adalah apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata iman juga kadang dikaitkan dengan kata batil. Kata batil ini artinya adalah yang tidak benar. Kalau batil itu lawan katanya adalah al-haq. Al-haq itu benar, sedangkan batil adalah tidak benar atau yang
yang tidak sesuai. Kemudian juga disebutkan awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Kemudian di sini disebutkan, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kitab, yakni menurunkan Al-Qur'an kepadamu yang dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah rahmat dan peringatan bagi kaum muslimin, bagi kaum yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada manusia itu adalah Al-Qur'an, pedoman hidup. Tetapi ada banyak orang yang tidak mentelaahnya, banyak orang yang tidak mempelajarinya, sehingga mereka itu tersesat, ya, tersesat atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal diturunkannya Al-Qur'an itu adalah sebagai rahmat, sebagai peringatan juga untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Di sini jelas ya bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an sebagai tahkim sebagai hukum. Ya, jadi tidak sekedar ibadah saja kita membaca Al-Qur'an termasuk ibadah, tidak. Tapi hakikat dari Al-Qur'an itu adalah kita pelajari dan kita amalkan. Jadi tidak sekedar kitab suci yang dibaca saja, tidak. Tetapi juga untuk dipahami, dipelajari, dan juga diamalkan. Karena Al-Qur'an itu memuat banyak hal tentang kehidupan, baik kehidupan dari hal yang kecil ataupun hal yang besar. Semua telah diatur. Kemudian juga dimubayyankan, ditabyinkan, diperjelas dalam konteks-konteks yang ada di dalam Quran itu dengan adanya hadis atau qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita seorang muslim, kalau kita seorang mukmin, tidak cukup untuk hanya mengandalkan Al-Quran saja, maka kita perlu adanya as-sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau kita konteksnya di dalam Al-Quran itu disebutkan waqimus shalah wa atuz zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat dan menunaikan zakat. Tetapi dalam Al-Quran sendiri itu tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara membaca sholat. Tidak, tapi itu dijelaskan oleh as-sunnah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga konteks-konteks yang lain. Jadi kita perlu Al-Quran, kita juga perlu as-sunnah sebagai pendamping, penjelas di dalam Al-Quran tersebut. Kembali lagi bahwa kata iman itu juga dikaitkan tentang hal-hal yang positif. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, juga beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian juga disebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Dan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, kepada Rabb-nya. Dan demikianlah orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semuanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari malaikat. Kemudian kita beriman kepada kitab-kitabnya. Kemudian kita beriman juga kepada rasulnya, kepada utus-utusannya. Kemudian mereka berkata, wa qalu sami'na wa ata'na. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mereka berkata, kami tidak membedakan antara seorang daripada rasul-rasulnya. Kemudian wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Oke. Rekan-rekan sekalian, bahwa di dalam tadi surah Al-Baqarah ayat 285 atau di penghujung ayat surah Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang mukmin itu tidak cukup untuk beriman kepada Allah saja, tapi juga kita beriman kepada malaikatnya, beriman juga kepada kitab-kitabnya, beriman juga kepada rasulnya atau utusan-utusannya, sehingga keimanan tersebut lengkap, dan itu hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Kemudian berikutnya tentang implikasi keimanan.
Jika iman diartikan percaya atau tadi hal yang diyakini, maka ciri-ciri orang yang beriman itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Karena yang tahu isi hati seseorang hanya Allah. Artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rob semesta alam, kemudian juga Maha mendengar, kemudian juga Maha mengetahui, sehingga tidak ada yang lebih tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Secanggih apapun teknologi, secanggih apapun manusia, kemajuan teknologi ya, pengetahuan ataupun secerdas apapun manusia, tidak akan ada orang yang bisa melewati kemampuannya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian iman tadi kembali lagi, pengertian iman sesungguhnya meliputi aspek kalbu, kemudian ucapan dan perilaku. Sebagaimana dikatakan di dalam beberapa kitab akidah bahwa iman itu adalah tasdik al-jazim. Tasdik al-jazim ini artinya meyakini sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Banyak sekali menyebutkan tasdik al-jazim. Al-jazim ini memang benar-benar harus dikuatkan. Jadi keimanan atau kepercayaan yang benar-benar harus diyakini seperti itu. Apa yang diyakininya? Ya, meyakini Allah, kemudian meyakini Rasulnya, kemudian kitabnya, kemudian malaikatnya, kemudian hari akhirnya, dan lain sebagainya. Dan ini sangat kuat sekali bagi seorang mukmin harus berpegang teguh hal tersebut. Kemudian iman itu tadi meliputi aspek kalbu, ucapan dan perilaku. Jadi meyakini Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkannya secara lisan, kemudian mengamalkannya dengan anggota tubuh kita. Perintah sholat kita ikut sholat, perintah zakat kita berzakat, kemudian kita diwajibkan berhaji, bila mampu kita berhaji, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri orang yang beriman. Nah, jadi sebenarnya ciri-ciri itu banyak sekali ya, rekan-rekan sekalian. Ciri-ciri yang disebutkan di sini memang terbatas sekali. Sebenarnya bahwa ciri-ciri orang beriman itu sangat banyak yang diketahui ya, sangat banyak. Tapi di sini menyebutkan beberapa. Barangkali beberapa ini merupakan mewakili dari bagian-bagian yang lainnya. Yang pertama adalah tawakal. At-tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Surah Al-Anfal ayat kedua, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah kalau disebutkan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum. Artinya hatinya itu tergerak atau bergetar dalam konteks merasa tersentuh gitu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kemudian kalau misalkan ketika disebutkan kalimat-kalimat Allah, kalamullah, hatinya itu bergetar, hatinya tergerak, tersentuh karena ayat-ayat yang tadi dibacakannya. Nah, karena tanda hati tersebut tergerak atau tergetar, itu adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pahami lebih dalam lagi apa yang disebutkan itu, nama-nama Allah, asma Allah ataupun kalamnya, maka bertambahlah iman kita, kemudian bertawakalkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menambah iman kita, kemudian kita bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tawakal ini, maksud dari tawakal ini adalah menyerahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kita. Menyerahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hal yang kecil ataupun hal yang besar. Kalau dikatakan di dalam beberapa definisi yang lain, bahwa tawakal itu adalah i'timadul qalbi. Jadi kita itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari hal yang kecil ataupun hal yang besar. Bergantung dengan hati kita. Ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu, baik
hal yang memberikan kita kebaikan ataupun keburukan itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah atur ya. Hal yang baik ataupun hal yang buruk itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hambanya, sebagai orang mukmin, kita bertawakal. Artinya apa yang terjadi kepada kita, baik hal yang buruk ataupun hal yang baik, itu kita serahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan-urusan kita baik di dunia ataupun urusan kita dalam ibadah itu bentuk kita menyerahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pengatur kita, sang pengatur atau sang pencipta kita. Maka ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, ada yang disebut dengan al-isti'anah. Oh ya, katanya. Al-isti'anah. Al-isti'anah ini kalau kita sering baca surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Jadi setelah tanda kita bertawakal juga itu adalah isti'an. Isti'an itu artinya meminta pertolongan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita suatu hal, maka kita beristi'anah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pertolongan, kita memohon perlindungan. Nah, ini perlindungan dari hal yang buruk kepada Allah dengan rahmat yang baik dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk dari tawakal kita kepada Allah. Tawakal pada arti yang lain, bahwa orang yang menyandarkan berbagai aktivitasnya atas perintah Allah, ya, jadi tadi bahwa i'timad, menyandarkan atau berserah diri atas segala apa yang ditakdirkannya, karena itu adalah bentuk dari rencana atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin makan bukan didorong oleh perutnya yang lapar, akan tetapi karena sadar akan perintah Allah. Masya Allah, ini sangat indah sekali. Jadi apa yang terjadi, baik hal yang kecil, itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tadaburi lebih dalam, daun yang jatuh di antar pepohonan itu adalah atas kuasa Allah. Jadi tidaklah daun itu jatuh kecuali hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Atau hewan-hewan yang kecil, yang mungkin kita nggak bisa lihat, itu sebenarnya bisa hidup karena kuasa Allah, bukan karena kuasa yang lain. Nah, ini adalah bentuk bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atau semua makhluk yang hidup itu terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik darimu, kemudian kami telah rizkikan kepadamu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika hanya kepadanya lah kamu menyembah. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memfasilitasi kita adanya, katakanlah hewan ternak, makanan, minuman, kemudian air. Itu adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tugas kita? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mensyukuri atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan ketika kita bersyukur apa yang Allah sudah berikan kepada kita, itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukur. Makanya ketika kita mendapatkan hal yang baik, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konteks yang lain adalah ketika Allah sudah memberikan kita kesehatan, ketika Allah sudah memberikan kita mata yang sehat, telinga yang sehat, pendengaran yang sehat, kemudian anggota tubuh yang sehat, kita lakukan apa yang Allah berikan tadi, kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Memandang hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik, kemudian ada mulut, kita bisa berbicara, kita gunakan dengan hal yang baik. Kemudian ada anggota tubuh kita yang lainnya, kita gunakan dengan hal yang baik. Nah, ini merupakan bagian dari rasa syukur kita, dari apa yang Allah sudah berikan kepada kita, untuk kita lakukan
eh, demi ibadah kepadanya. Dan ini ayat yang ini menegaskan kepada kita kalau Allah sudah berikan kepada kita suatu hal, kita sudah difasilitasi banyak, kemudian kita bersyukur, dan itu adalah bentuk dari keibadahan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, kemudian dalam konteks Islam yang lain, bila makan pada hakikatnya melaksanakan perintah Allah supaya fisik kuat untuk beribadah dalam arti luas kepadanya. Jadi makan itu tidak sekedar hak dari tubuh kita saja, tetapi kita barangkali kita bisa niatkan makan minum kita itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena kalau kita hitung, kalau kita niatkan itu untuk Allah, maka itu akan menjadi pahala untuk kita. Jadi rasa lapar kita minum, rasa lapar kita makan, rasa haus kita minum. Lapar dan haus itu adalah bentuk dari datang dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa lapar itu kita kita lawan dengan rasa kenyang, itu bentuk dari kita harus tumbuhkan rasa syukur kita. Begitu juga haus. Ketika kita merasa haus, kita minum, itu akan memberikan kita kenikmatan. Kenikmatan menghilangkan rasa haus itu dengan rasa tidak haus tadi, rasa kenyang dengan air. Sehingga rasa syukur itu mendatangkan kebaikan untuk kita, yakni yang tadinya kita merasa tersiksa dengan rasa lapar, tersiksa dengan rasa haus, kita jadikan kenikmatannya tadi, kita sudah tidak lapar lagi, kita sudah tidak haus lagi, demi melanjutkan proses ibadah kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah tersebut bisa lebih maksimal, agar ibadah tersebut bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini konteksnya luas, bahwa apa yang Allah sudah berikan kepada kita, kita syukuri, kita kita lanjutkan dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal dan sebaik mungkin dari sebelumnya. Tadi ya, bahwa ciri dari keimanan itu adalah tawakal, berserah diri, menyandarkan semua hal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, merasa mawas diri atau bersikap ilmiah. Merasa mawas diri ini konteks lainnya adalah al-ihsan. Di dalam hadis Jibril menyebutkan, hadis yang panjang, bahwa al-ihsan itu ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kita enggak melihat Allah. Ini permisalan yang sangat menarik ya, bahwa kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu merasa diamati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses ibadah kita itu harusnya lebih khusyuk, harusnya lebih khidmat. Karena apa? Karena tadi kita seakan-akan diawasi, dimonitori oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita enggak mampu untuk melihatnya, dalam arti konteks batin, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun kita merasa tidak melihat Allah, tetapi kita harus yakini, kita tanamkan bahwa fa innahu yaraka, bahwa Allah sudah pasti mengawasi kita, bahwa Allah sudah pasti memonitoring kita, baik dari hal yang kecil ataupun hal yang besar, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk dari mawas diri ini bagian dari keimanan. Karena kalau keimanan itu tidak dibarengi dengan rasa mawas diri, itu tidak akan sempurna. Dalam arti lain, kalaupun ada seorang muslim ketika dia melakukan bentuk kemaksiatan, itu seakan-akan mereka tidak meyakini bahwa Allah itu mengawasinya, bahwa Allah itu tidak mengawasinya, seperti itu. Maka terjadilah orang tersebut melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan. Bila seandainya mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha melihat, Sang Maha mendengar, tentu dia akan coba ikatkan dia coba akan hindari bentuk keburukan tersebut, bentuk kemaksiatan tersebut, karena yakin bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha mendengar, Sang Maha melihat. Berikutnya,
di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Di sini bentuk dari kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi ya al-isti'anah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Kemudian konteks yang lain bahwa mawas diri ini ternyata sangat berhubungan dengan alam pikiran atau bersikap kritis dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai-nilai dasar keislaman. Hal ini diperlukan agar terhindar dari berbagai fitnah. Jadi bahwa konteks yang lain tadi bahwa mawas diri itu bentuk dari rasa takut kita kepada Allah, kemudian juga rasa kritis kita dalam mengelola atau dalam menerima informasi atau bentuk dari nilai dasar keislaman. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat ini ada yang sudah terdefinisikan, terjelaskan. Kemudian juga kunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dan bagian yang lain itu ada yang disebut dengan mutasyabihat. Mutasyabihat ini lawan dari muhkamat. Mutasyabihat ini maksudnya adalah kalimat-kalimatnya itu masih perlu dijelaskan atau dirinci lagi. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka adapun orang yang hatinya cenderung pada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat yang mutasyabihat. Jadi orang-orang yang cenderung dengan kesesatan atau cenderung kepada hal-hal yang tidak baik, maka biasanya orang-orang tersebut mengikuti ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang dia simpulkan sendiri informasi tersebut tanpa ada informasi yang ilmiah, Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi tadi orang-orang yang cenderung kepada kesesatan itu suka banget sama yang namanya ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga ayat-ayat mutasyabihat itu akan dekat, akan berpeluang menimbulkan fitnah dan mencari takwil. Takwil artinya mengartikan sendiri, memaknai secara sendiri tanpa dasar ilmiah. Padahal semua hal itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka di sini warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Dan orang-orang yang mendalami ilmu, mereka berkata, kami beriman dengannya, yakni kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Artinya baik dari ayat-ayat yang terdefinisikan atau ayat-ayat yang perlu didefinisikan, tadi ayat muhkamat atau mutasyabihat, itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi orang yang bertafakur, orang yang bertadabbur, orang yang penuntut ilmu itu pasti dapat mengambil pelajaran apa yang dipikirkan. Sampai berapa ya? Oke. Kemudian yang ketiga, ada ciri-ciri di antara ciri-ciri orang beriman adalah optimisme. Optimisme adalah bentuk kita merasa positif ya, merasa positif atau merasa yakin apa yang terjadi nanti. Perjalanan hidup manusia tidak seluruhnya mulus, akan tetapi kadang-kadang mengalami berbagai rintangan dan tantangan yang memerlukan pemecahan jalan keluar. Jika suatu tantangan atau permasalahan tidak dapat diselesaikan segera, tantangan tersebut akan semakin menumpuk. Mengapa ibumu memintamu menulis? Jika seseorang tidak dapat menghadapi atau menyelesaikan suatu permasalahan, maka orang tersebut dihinggapi penyakit psikis yang lazim disebut penyakit kejiwaan, seperti frustasi, nervos, depresi, dan sebagainya. Sehingga Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk selalu bersikap optimisme, karena pada hakikatnya tantangan merupakan pelajaran bagi setiap manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Insyirah, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak.
Jika seseorang telah merasa melaksanakan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan, tidaklah perlu memikirkan bagaimana hasilnya nanti. Karena hasil adalah akibat dari suatu perbuatan. Intinya adalah bentuk sikap optimisme ini adalah bentuk akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sehingga kalau seorang muslim itu jangan sampai merasa pesimis, merasa ya udahlah, ya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah mentakdirkan, sudah menentukan baik buruknya seseorang, maka kita sebagai hambanya menanamkan diri kita untuk senantiasa bersikap optimis. Optimis tadi akhlak yang terpuji, sehingga ini adalah cerminan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang iman, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah sudah merancang takdir setiap individu hamba-hambanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya bani ya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rahmatillah innahu la yayasu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Di sini ayat surah Yusuf ayat 87 ini menyatakan bahwa kita dilarang untuk berputus asa, karena berputus asa itu merupakan sikap dari orang-orang kaum kafir. Ya, jadi artinya adalah kita sebagai seorang yang beriman, orang yang mukmin, orang mukmin, kita harus menanamkan rasa optimisme. Karena kalau seorang mukmin merasa pesimis dalam hidupnya, maka itu sama dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir ini merupakan sikapnya adalah tayas. Tayas ini artinya berputus asa. Di sini la tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi sikap berputus asa itu merupakan sikapnya kaum kafir, kaum kafirin. Nah, ini yang ketiga, menanamkan bagi setiap mukmin itu harus merasa optimisme ya, di masa yang akan datang atau di setiap hal. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita, menentukan kita dengan hal-hal yang buruk, tidak. Tapi kita berhusnuzon, kita berikhtiar, kita berupaya semaksimal mungkin untuk dekat kepadanya, untuk takwa kepadanya, untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita demi meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah konsisten dan menepati janji. Konsisten atau menepati janji ini sikap dari seorang mukmin juga ya. Sikap dari seorang mukmin sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun. Kira-kira Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Apa? Oke. Surah Al-Mu'minun. Nanti. Ya, mohon maaf. Surah Al-Mu'minun. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Artinya adalah dan sungguh orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi ini bagian dari sikap dari seorang mukmin, ya ini adalah ketika diberikan amanah, ketika diberikan kepercayaan, dia menempatinya, dia memeliharanya, dia menjaganya. Maka janji itu sebenarnya bagian dari hutang. Ketika misalkan seseorang menepati janji, itu sama saja dia membayar hutang. Kemudian janji ini lawan kata dari ingkar. Ketika seorang diberikan amanah, ketika seorang diberikan kepercayaan, namun dia mengingkarinya, maka dia disebut dengan pengkhianat.
Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji. Yang disuruh adalah orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Apa perintahnya? Adalah aufu bil uqud. Artinya sempurnakanlah segala janji-janjinya. Wahillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ini konteks yang lain. Jadi intinya adalah ayat ini menegaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan segala janji. Ya, berkaitan juga dengan ayat tadi surah Al-Mu'minun walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara sikap dari orang yang mukmin itu adalah memelihara amanahnya dan juga menjaga janjinya. Penjelasannya adalah seorang mukmin senantiasa akan menempati janji Allah sesama manusia atau dengan lingkungannya. Seseorang mukmin adalah seorang yang telah berjanji untuk berpandangan, bersikap dengan yang dikehendaki Allah. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus bermuamalah, harus bergaul, harus berinteraksi kepada sesama kita dengan interaksi yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jujur, kita berlaku jujur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak berbohong, kita tidak berbohong. Kemudian ketika kita diberikan amanah, diberikan suatu perkara, kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan baik, kita pegang janji tersebut, kita tunaikan janji tersebut dengan baik. Dan ini merupakan bagian dari akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah atau menjaga janji. Kemudian yang kelima adalah tidak sombong. Tidak sombong. Sombongan merupakan sifat yang tercela. Jadi kesombongan ini akan membahayakan kita, membahayakan orang lain, dan juga membahayakan lingkungan sekitar kita. Seseorang yang telah merasa dirinya pandai karena kesombongannya akan berbalik menjadi bodoh lantaran malas belajar, tidak mau bertanya kepada orang lain yang dianggapnya bodoh. Karena ilmu pengetahuan itu amat luas, berkembang terus, maka orang yang merasa telah pandai jelas akan menjadi bodoh. Intinya adalah kita menjaga akhlak kita dengan akhlak sebaik mungkin untuk berlaku. Kebalikan dari sombong itu adalah tawadu, merasa rendah diri. Merasa rendah diri ini adalah bagian dari sikap seorang mukmin yang dimana ketika misalkan diterpa suatu hal, merasa rendah diri artinya tidak membanggakan dirinya di hadapan orang lain, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, dan ini merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersikap sombong dan tetap merasa tawadu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha." Maraha di sini adalah bentuk kesombongan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan bahwa janganlah berjalan dengan sombong di muka bumi. Jadi berjalan ini maksudnya konteks adalah interaksi, kemudian bermuamalah, kita bergaul dengan orang lain. Jangan bersikap sombong. Jangan bersikap sombong. Karena sombong itu tadi akan membahayakan kita, akan mencelakakan kita, mencelakakan orang lain dan juga lingkungan sekitar kita. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan congkak. Dan ini sikap sombong ini adalah sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombongan akan membahayakan kita. Kemudian dalam konteks yang lain juga menyatakan bahwa sombong itu bisa diartikan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al-kibaru batrul haqqi wa ghamtun nas. Bisa juga sombong itu dimaknai adalah menolak kebenaran wa ghamtun nas dan juga memandang rendah orang lain. Hadis ini jelas ya bahwa sombong ini adalah sikap yang tercela, yang dimana sikapnya itu adalah menolak kebenaran, seperti merasa dirinya lebih pandai, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, sehingga kebenaran yang datang kepadanya atau islah atau nasihat yang datang kepadanya
tidak menerimanya. Nah, ini bagian dari kesombongan. Kemudian juga gomtunas. Kesombongan juga bisa diartikan memandang orang lain itu dengan serendah-rendahnya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, merasa dirinya lebih paham dari yang lain. Nah, ini bagian dari kesombongan yang merupakan bagian dari sikap yang tercela. Dan Allah tadi, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, tidak menyukai orang-orang yang sombong dan congkak. Kemudian yang tadi berikutnya berarti 5 ya tadi ya. Bahwa di antara ciri-ciri dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama adalah tawakal, kemudian merasa mawas diri dan bersikap ilmiah, kemudian ketiga optimisme, rasa optimisme, tidak pesimis, kemudian yang keempat adalah konsisten dan menjaga janji, menepati janji, kemudian yang terakhir adalah tidak sombong. Baik, kira-kira sampai sini dulu, kira-kira nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Barangkali ada pertanyaan atau ada diskusi terkait pembahasan kita tadi, bahwa ciri-ciri di antara orang yang beriman adalah sikap tawakal, kemudian mawas diri, kemudian yang ketiga adalah optimisme, kemudian yang keempat adalah konsistensi atau menepati janji, kemudian yang kelima ada terakhir tidak sombong. Kira-kira nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya tentang pembinaan iman. Baik, saya rasa cukup untuk materi kita, penambahan materi. Barangkali ada diskusi atau pertanyaan boleh disampaikan terkait materi kita. Silakan rekan-rekan, teman-teman sekalian. Apakah ada pertanyaan atau diskusi? Izin bertanya, jika memang Allah Maha melihat, lantas mengapa masih banyak melakukan penyelewengan ataupun maksiat? Jadi yang salah itu siapa, sedangkan kita semua itu atas kehendak Allah berdasarkan surah Ar-Rum ayat 54. Baik, ini pertanyaan menarik sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia ada yang kafir atau ada orang yang merusak, ada orang yang mencelakakan orang lain? Kenapa Allah Subhanahu wa taala diam atau tidak memberikan konsekuensi kepadanya? Banyak penyelewengan yang terjadi, banyak kemaksiatan yang terjadi. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Bahwa sekali lagi, yang pertama adalah bahwa semua yang terjadi itu tahta masyiatillah. Jadi baik buruknya seseorang itu sebenarnya sudah ditetapkan. Hanya saja kita sebagai seorang mukmin merasa optimisme tadi, merasa berusaha bahwa kita senantiasa dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Rum ayat 54 sebenarnya. Surah Ar-Rum ayat 54. Surah Ar-Rum ayat 54. Innalladzina khalaq. Surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi thumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia ciptakan kamu keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah dan beruban. Mohon maaf, kaitannya tentang ayat surah Ar-Rum ayat 54 apa? Ini sepertinya konteks yang berbeda ya, untuk takdir sendiri itu memang telah ditetapkan baik buruknya seseorang, sehingga bagaimanapun kita berharap
kita terus berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada yang disebut dengan al-khawatim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal itu terhitung atau tercatat atau dinilai lah, ibaratnya dinilainya itu biasanya pada detik-detik terakhir. Biasanya orang-orang manusia mungkin di waktu mudanya dia iman, beribadah, sangat semangat, kemudian di akhir hari tuanya terjadi kegoncangan iman, sehingga ketika dia wafat dalam kondisi kufur atau dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terhitung itu adalah di penghujung hidupnya yang dihitung. Karena baik semangat apapun amal ibadahnya, namun ketika di akhir hayatnya itu adalah dia ingkar kepada Allah atau kufur kepada Allah, maka itu yang dia akan dinilai. Beda contoh lainnya adalah dia semasa mudanya dia musyrik atau kafir, kemudian pada saat di akhir hayatnya ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia dalam kondisi Islam atau mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga di akhir hayatnya atau di akhir nafasnya dia mengucapkan iman atau syahadat kepada Allah, maka itu yang akan dinilai. Artinya dia orang beriman walaupun di masa hidupnya sangat buruk atau musyrik atau tidak beragama, seperti itu. Itu yang akan dinilai. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia berkata atau mengikrarkan dirinya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi ikrar itu bentuk dari komitmen kita untuk jaga kalimat agung tadi, kita jaga sampai akhir hayat. Jadi dia beriman, bagaimana keimanan kita itu dari waktu muda, dari masa usia muda sampai nanti akhir nafas kita. Nah, seperti itu menjaga ikrar tersebut sampai akhir. Makanya kenapa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk, diberikan kita harus semakin dekat kepada Allah dengan ibadah kita, dengan amalan kita, amal soleh kita. Artinya itu supaya menguatkan keimanan. Tapi kalau seandainya hidup kita itu bukan menguatkan iman, tapi malah melemahkan iman, maka tentu itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, maha mendengar, kemudian terjadinya kerusakan atau kekacauan di muka bumi ini melainkan atas takdir Allah dan karena campur tangan manusia yang merusak. Dan maksiat itu terjadi karena hawa nafsu manusia. Baik, ada yang mau disusulkan atau mau ditanyakan? Izin Teman-teman, Pak. Boleh. Itu tadi Pak, itu kan saya bertanya itu tadi Pak. Jadi di awal tadi saya mendengar dari Zoom tadi bahwasanya apabila orang tidak meyakini adanya Tuhan, lantas dia akan melakukan maksiat dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan di sini kaitannya dengan arum apa? Itu arti yang di penghujung ayat tadi kan Pak. Sebentar Pak ya. Di penghujung ayat tadi dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Nah, yang saya bingungkan di sini Pak, adanya nih orang bermaksiat itu kan kalau sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 54 itu sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah gitu nah Pak. Jadi itu yang salah siapa Pak? Apakah hambanya atau gimana Pak? Mohon maaf, kaitannya tadi sekali lagi diulangi lagi untuk kaitannya sama surah Ar-Rum tadi apa? Ya, di sini kan dari surah Ar-Rum dijelaskan bahwasanya dan artinya aja Pak ya. Allah adalah zat yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaanmu lemah. Lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan berubah. Nah, konteks yang saya ambil di sini Pak, di arti yang terakhir,
dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Nah, itu Pak yang saya tanyakan di awal tadi Bapak berbicara di Zoom bahwasanya orang akan melakukan maksiat apabila dia tidak percaya atas adanya Allah, gitu nah Pak. Baik. Sedangkan surah Ar-Rum dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau seolah-olah saya hidup di dunia sebagai maling ataupun sebagai penjahat, sebagai mafia, itu kan sudah diciptakan dan dikehendaki, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Baik, terima kasih. Baik, coba saya bantu untuk luruskan dulu terlebih dahulu di surah Ar-Rum ayat 54 itu tuh ya. Sebenarnya di ayat tersebut itu satu utuh sebenarnya, satu utuh. Di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya konteks asal manusia ya, asal manusia. Jadi dari yang bayi kemudian menjadi kuat, menjadi dewasa, kemudian dari yang dewasa tersebut menjadi tua gitu. Di sini disebutkan yakhluqu ma yasha min dha'fi quwwah wa syababa wa syaibu. Jadi maksudnya itu dari yang lemah menjadi kuat, kemudian yang kuat menjadi lemah. Itu maksudnya dari usia bayi kita kemudian menjadi muda, kemudian dari muda menjadi tua. Itu sebenarnya. Itu konteksnya seperti itu. Jadi yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Konteksnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya utuh ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan dari masa bayi kemudian menjadi muda, artinya punya power yang lebih banyak daripada yang masih bayi. Kemudian di power kita yang masih muda itu menjadi lemah. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian kira-kira seperti itu ya, ya Pak ya. Ya, Pak ya. Jadi konteks ayat yang surah Ar-Rum ayat 54 itu utuh sebenarnya dari Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Dan ila akhirih sampai akhirnya yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Itu yang saya bantu luruskan dulu untuk surah Ar-Rum. Kemudian terkait tentang tadi untuk takdir, namanya takdir. Takdir itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan takdir? Takdir itu adalah ketentuan. Ketentuan. Ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ikut serta peran manusia. Makanya kenapa tadi kita kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersikap tawakal, optimisme dan lain sebagainya. Nah, jadi takdir mu'allaq ini ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyertai peran manusia juga. Melalui apa? Melalui usaha dan ikhtiarnya. Kalau misalkan memang betul takdir itu kan sudah maktub, sudah didesain, sudah disimpan, sudah ditetapkan lah. Baik buruknya seorang itu sudah ditetapkan. Tetapi ada tadi takdir mu'allaq. Ketika takdir mu'allaq ini adalah ikut serta juga peran manusia. Kalau wah begini, orang meyakininya begini, orang mengiranya begini. Kayaknya Allah mentakdirkan saya ini jadi orang soleh. Tetapi pada nyatanya dia malah berzina atau tidak sholat, tidak melakukan amal soleh. Itu dia hanya mengira saja, itu tidak akan terwujud menjadi orang soleh tersebut, tidak akan terwujud. Maka perlunya usaha, perlunya ikhtiar tadi ya supaya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu berhasil apa yang didapatkannya dan apa yang diberlakukannya gitu. Seperti itu Pak. Jadi ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Barangkali menjawab atau masih bingung? Kalau bicara secara luas, ada yang disebut dengan takdir mubrom tadi ya. Ada mubrom, ada mu'allaq. Kalau mubrom itu udah mutlak dari Allah, udah mutlak. Artinya udah nggak bisa diganggu gugat. Sedangkan kalau takdir mu'allaq itu ya tadi perubahan yang terjadi, perubahan ketetapan tadi itu bisa berubah karena bergantung usaha dan ikhtiar manusia. Seperti itu. Izin bertanya lagi Pak. Boleh. Membahas takdir mubram ataupun itu sudah ketetapan ya kan Pak ya?
Ya. Kalau itu kan termasuk kayak oke, kita ambil satu contoh kelamin. Tapi ada beberapa orang yang tidak puas atas takdir yang Allah berikan. Seumpama nih, saya ditakdirkan sebagai laki-laki, tapi saya tidak puas. Saya ingin mengubah diri saya sebagai perempuan. Nah, gitu itu gimana, Pak? Ya, baik. Sebenarnya itu tadi ya, perubahan jenis kelamin tadi, gender ya, itu bentukan dari takdir mubrah. Artinya memang nggak bisa diubah. Kalaupun itu diubah, itu kan tadi takdir mubrah itu kan takdir yang sudah ditetapkan atau ketetapan yang memang sudah mutlak dari Allah dan tidak bisa manusia itu mengubahnya. Kalau tadi konteksnya tadi Bapak dijelaskan bahwa dia tidak menerima gendernya atau kelaminnya, itu bentuk dari kekufuran. Karena apa? Allah itu sudah menetapkan kamu A, kenapa kamu ubah jadi B? Jadi intinya adalah itu bagian dari takdir mubrah, seperti gender, seperti hari kiamat itu nggak bisa diubah. Kemudian apa tadi, bencana, kemudian apalagi ya, hal yang seperti itulah, hal-hal yang memang mutlak nggak bisa manusia secanggih apapun mengubahnya. Kalaupun dia mencoba untuk mengubahnya, itu sudah melanggar dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kalau konsep takdir itu agak kompleks ya, karena memang ini ada yang disebut dengan goibi. Jadi memang takdirnya itu nggak bisa kita terawang, nggak bisa kita kira-kira. Jadi intinya adalah kelahiran, gender, kemudian kapan dia lahir, kapan dia wafat, itu sudah memang ditetapkan, nggak bisa manusia mengubahnya. Kemudian juga tadi hari kiamat, kemudian juga bencana, kematian, itu ini cuma sekedar tahu apa udah belajar sih dah? Cuma sekedar habis itu ada yang suara kata apa gitu. Nanti kita kedengeran. Baik. Barangkali menjawab. Mungkin kawan-kawan yang lain, Pak, yang kalau ingin bertanya ya kan. Ya. Beri kesempatan bagi yang lain, Pak, bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya atau diskusi bareng. Sebenarnya saya juga masih banyak yang kurang, jadi kalau misalkan pun salah, boleh ditambahi, boleh diingatkan. Monggo. Baik, bila tidak ada, saya rasa cukup. Kalau memang tidak ada, sudah pukul 10.27. Baik, tidak ada yang mau bertanya atau diskusi? Baik, bila memang tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.